Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Estiat Makarolia Putri dengan nomor NIM 29021501000 dari Prodi Akuntansi Reguler Plus, Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah materi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester 2. Materi yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini yaitu tentang laporan audit independen dari mata kuliah Auditing 1 dengan dosen pengampu Ibu Iis Dewi Herawati, SE MAK. Sebelum masuk kepada laporan audit independen, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu untuk pengertian audit. Audit adalah pemeriksaan formal akun keuangan individu, bisnis, atau organisasi yang menghasilkan laporan audit. Audit internal dapat dilakukan oleh anggota organisasi atau bisnis yang sama, dan audit eksternal dapat dilakukan oleh badan pengatur atau badan pemerintah. Selanjutnya ada istilah laporan audit. Ialah dokumen yang dibuat oleh auditor profesional pada akhir proses audit. Ini memberikan detail yang baik dari setiap temuannya pada data keuangan. Yang selanjutnya ada istilah laporan audit independen. Adalah opini resmi sebagai hasil akhir atas proses pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor. Dengan kata lain, laporan audit independen adalah opini resmi yang dikeluarkan oleh auditor eksternal atau internal tentang kualitas atau akurasi laporan keuangan yang disusun oleh suatu perusahaan. Selanjutnya adalah fungsi laporan audit. Kita harus mengetahui dulu fungsi laporan audit itu untuk siapa saja dan kegunaannya untuk apa saja. Yang pertama, investor. Untuk menilai kinerja keuangan dan posisi keuangan entitas untuk peluang investasi mereka. Yang kedua, badan pemerintah untuk menilai kelengkapan dan keakuratan laporan pajak. Yang ketiga, pemegang saham dan dewan direksi untuk menilai integritas manajemen dan transparansi laporan keuangan. Kita mengetahui fungsi dari laporan audit, selanjutnya kita harus mengetahui isi dari laporan audit tersebut. Selanjutnya ada unsur-unsur laporan audit menurut SA 700. Antara lain, yang pertama adalah judul. Laporan auditor harus ada judul yang mengindikasikan secara jelas bahwa laporan tersebut adalah laporan auditor independen. Di sini sudah ditampilkan ya, contoh penulisannya adalah laporan auditor independen. Selanjutnya yang kedua adalah pihak yang dituju atau penerima. Pada umumnya ditujukan kepada pemegang saham atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari entitas. Selanjutnya ada paragraf pembuka atau paragraf pendahuluan. Di sini paragraf pendahuluan dalam laporan auditor harus mengidentifikasi entitas yang laporan keuangannya diaudit. Selanjutnya harus menyatakan bahwa laporan keuangan telah diaudit. Selanjutnya ada mengidentifikasi judul setiap laporan yang menjadi bagian dari laporan keuangan. Selanjutnya ada merujuk pada ikhtisar, kebijakan akuntansi signifikan, dan informasi penjelasan lainnya. Dan yang terakhir adalah menyebutkan tanggal atau periode yang dicakup oleh setiap laporan yang menjadi bagian dari laporan keuangan. Selanjutnya kita masuk kepada poin keempat, yaitu tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Laporan auditor harus menjelaskan tanggung jawab manajemen atas penyusunan laporan keuangan. Deskripsi tersebut harus mencangkup suatu penjelasan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan yang berlaku dan pengendalian internal yang dipandang perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Selanjutnya yang kelima ada tanggung jawab auditor. Laporan auditor juga harus menyatakan bahwa
Tanggung jawab auditor adalah untuk menyatakan suatu pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit. Laporan keuangan berdasarkan audit juga harus menyatakan bahwa dilaksanakan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. Laporan auditor juga harus menjelaskan bahwa standar tersebut mengharuskan auditor untuk mematuhi ketentuan etika dan bahwa auditor merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai. Tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material, laporan auditor juga harus menggambarkan suatu audit dengan menyatakan bahwa suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit atas angka-angka dan ungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung kepada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dengan mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan. Next, kita masuk kepada poin ke-6, yaitu paragraf opini. Ketika menyatakan suatu opini tanpa modifikasian atau wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan yang disusun berdasarkan suatu kerangka penyajian wajar, laporan auditor harus menggunakan frasa. Laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Ketika menyatakan suatu opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan yang disusun berdasarkan suatu kerangka kepatuhan, opini auditor harus menyatakan bahwa laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material, sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Selanjutnya, yang poin ke-7 adalah laporan sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan lainnya. Jika auditor menyatakan tanggung jawab laporan lainnya dalam laporan auditor atas laporan keuangan selain berdasarkan SA, maka tanggung jawab pelaporan lain tersebut harus dinyatakan dalam suatu bagian terpisah dalam laporan auditor yang diberi judul pelaporan lain atas ketentuan hukum dan regulasi, atau judul lain yang dianggap tepat menurut isi bagian tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada poin ke-8, yaitu tanda tangan auditor dan tanggal laporan. Laporan auditor harus diberi tanggal tidak lebih awal daripada tanggal ketika auditor telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, yang mendasari opini auditor atas laporan keuangan, termasuk bila relevan atas informasi tambahan sebagaimana diuraikan dalam paragraf. Termasuk bukti bahwa seluruh laporan yang membentuk laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan terkait, telah disusun dan pihak-pihak dan dengan wewenang yang diakui telah menyatakan bahwa mereka telah mengambil tanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Selanjutnya yang ke-9, alamat auditor. Untuk laporan auditor harus menyebutkan lokasi dalam yurisdiksi tempat auditor berpraktik. Selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis laporan audit. Yang pertama ada unqualified opinion. Pendapat wajar tanpa pengecualian disebut juga opini bersih yang merupakan laporan yang dikeluarkan auditor dan menyatakan bahwa tiap catatan keuangan yang disediakan oleh usaha kecil bebas dari kesalahan penyajian. Yang kedua ada qualified opinion. Pendapat wajar dengan pengecualian. Yang pertama, adanya bukti yang telah didapatkan oleh auditor secara tepat dan cukup untuk memberikan kesimpulan terjadinya kesalahan penyajian yang dilakukan secara individual. Yang kedua, tidak diperolehnya bukti secara cukup dan tepat oleh auditor untuk mendukung opininya. Selanjutnya, yang ketiga ada adverse opinion. Opini auditor dinyatakan tidak wajar jika pada saat auditor melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan, mendapatkan bukti yang tepat dan cukup.
Selanjutnya, auditor akan menyimpulkan adanya kesalahan yang terjadi pada laporan keuangan, seperti kesalahan penyajian. Yang keempat, ada disclaimer of opinion. Pada opini ini tidak menyatakan pendapat ini. Seorang auditor tidak akan melakukan penyimpulan terhadap pengaruh penyajian kesalahan material yang tidak terdeteksi pada laporan keuangan. Jikalau ada, tentu bersifat preventif dan material. Setelah kita mengetahui dari mulai pengertian, lalu fungsi, selanjutnya ada isi laporan audit, lalu yang tadi kita bahas adalah jenis-jenis laporan audit. Kita masuk kepada contoh laporan audit independen. Di sini saya mengambil contoh laporan audit dari PT Waskita Karya. Selanjutnya ini adalah lampiran awal. Ada pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan dan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 di audit PT Waskita Karya Persero Tbk dan entitas anak. Di sini untuk bahasa Indonesianya, lalu ini ada bahasa Inggrisnya ya. Dan di sini ada yang bertanda tangan di bawah ini, jadi ada dua direktur, yang pertama direktur utama, yang kedua adalah direktur keuangan. Di sini juga ada pernyataan bahwa mereka bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian. Selanjutnya, telah disusun dan disajikan secara baik dan benar ya, sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Selanjutnya juga laporan keuangannya dibuat secara lengkap dan benar. Di sini juga ada informasi atau fakta material dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material. Di sini juga tertera mereka bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam perseroan dan entitas anak. Di sini juga ada tanda tangan serta ada materainya ya. Di sini ada laporan posisi keuangannya Desember 2018 dan 2017 ya. Ini juga masih di dalam laporan posisi keuangan. Dan di sini adalah laporan laba ruginya. Selanjutnya ini adalah laporan auditor independen. Ini yang dikeluarkan dari KAP-nya ya, Amir Abadi Yusuf, Arianto, Mawar, dan rekan. Di sini juga ada nomornya. Lalu ada judul yang telah kita bahas tadi di awal. Lalu ada nama PT-nya. Lalu di sini ada paragraf pendahuluannya. Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasi PT Waskita Karya Persero. Lalu di sini juga ada tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian. Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut, sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Selanjutnya ada tanggung jawab auditor. Di sini juga menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami melaksanakannya berdasarkan juga standar akuntansi yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Kita next ya. Selanjutnya ada opini. Di sini menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Waskita Karya Persero Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2018 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasinya untuk tahun yang terakhir atau tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Lalu di sini ada hal lain, laporan keuangan konsolidasian PT Waskita Karya Persero Tbk dari entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2017 untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen
yang menyatakan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan konsolidasi tersebut pada tanggal 7 Maret 2018. Lalu di sini ada bahasa Inggrisnya juga ya. Dan di sini ada tanda tangan dari KAP-nya. Lalu ini atas nama auditornya, nomor izin akuntan publiknya juga ada. Lalu ada tempat, tanggal, bulan, dan tahun. Baik, dari semua hal yang sudah dipaparkan, saya simpulkan bahwa kualitas audit ditentukan oleh dua hal, yaitu kompetensi dan independensi. Kompetensi ini berkaitan dengan pendidikan dan pengalaman yang memadai yang dimiliki akuntan publik dalam bidang auditing dan akuntansi. Sedangkan independensi merupakan salah satu komponen etika yang harus dijaga oleh akuntan publik. Independen berarti akuntan publik tidak mudah dipengaruhi, tidak memihak kepentingan siapapun serta jujur kepada semua pihak yang meletakkan kepercayaan atas pekerjaan akuntan publik. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Itu saja yang bisa saya paparkan. Semoga bermanfaat dan saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.